Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama lengkap saya Reviza Tatul Mariska, biasa dipanggil Reviza. Saya dari Prodi Manajemen A2 2020, NIM saya 2061135. Asal sekolah SMK Negeri 1 Mojagung, alamat rumah saya Dusun Gedangan, Desa Kedulumpang, Kecamatan Mojagung, Kabupaten Jombang. Di sini saya akan menjelaskan sekedar profesi saya yang saya cita-citakan untuk di masa depan, untuk memenuhi pelajaran mata kuliah etika bisnis, dan saya ingin menjadi seorang pengusaha di masa depan. Dalam kode etik pengusaha, saya ingin menerapkan sebuah sikap. Yang pertama, kejujuran. Di dalam usaha, kejujuran itu sangat penting. Mengapa demikian sikap kejujuran sangat penting? Karena di dalam sebuah usaha yang kita bangun, kita perlu mendapat kepercayaan dari orang lain. Karena nilai kepercayaan itu sangat mahal. Dan yang kedua, sikap adil. Dalam perusahaan, kita sebagai seorang manajer, kita harus menerapkan sikap adil tersebut. Mengapa? Karena ada karyawan yang tidak suka, sering iri, dan suka cari muka. Dan kita harus menerapkan sikap adil dan tidak harus membedakan kasta maupun jabatan ataupun skill yang dia punya. Dan yang ketiga adalah sikap bertanggung jawab. Dalam sebuah perusahaan, kita dipercaya sebagai pengusaha yang harus menerapkan sikap tanggung jawab. Sikap tanggung jawab bisa dilihat dari hal sesuatu yang kita tanggung jawabkan, seperti kita harus bisa bertanggung jawab atas pekerjaan yang telah diberikan kepada kita. Dan kita tidak boleh menyalahgunakan jabatan yang telah diberikan. Dan yang keempat, kita harus menerapkan mencari keuntungan yang sewajarnya. Karena di dalam usaha tidak akan terus-menerus mendapat keuntungan yang besar. Setidaknya kita mendapat keuntungan kecil, akan tetapi semuanya itu berjalan dengan waktunya. Dan yang keempat adalah menghargai orang lain. Kita sebagai pengusaha harus menghargai masukan dari orang sekitar dan tidak boleh egois dalam menerapkan pengusaha yang akan dijalankan. Dalam mengembangkan profesi sesuai dengan kode etik, kita tidak boleh mengabaikan masukan dari orang lain, dan tujuan kita dalam membangun bisnis itu adalah mencari keuntungan dengan sewajarnya agar tidak bisa disebut dengan gulung tikar atau bangkrut. Dan kita harus melibatkan stakeholder atau konsumen di dalam perusahaan itu. Kita tidak boleh membiarkan perusahaan itu dikenal dengan nama yang jelek dan tidak terkesan dengan baik di pendengaran masyarakat atau lingkungan sekitar. Dan seharusnya kita menerapkan perusahaan itu menjadi yang lebih baik dan mendapat masukan yang akan setelah kita mendapatkan keuntungan, kita tidak boleh lupa terhadap lingkungan sekitar dan harus memberikan pelayanan kepada masyarakat, seperti memberikan hasil laba yang kita punya 25% untuk masyarakat, ataupun kita memberikan ilmu untuk mengembangkan sebuah usaha agar masyarakat sekitar itu mempunyai skill menjadi seorang pengusaha, dan ilmu kita itu bisa bermanfaat untuk orang sekitar dan bermanfaat bagi orang banyak. Sekian dari video yang saya buat. Apabila ada kata yang kurang jelas atau kurang membangun, dan saya harap mohon dimaklumi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.